Hao-Ren segera menghindar dan meraih tangan kecilnya. Tidak disangka-sangka, Zhao Yanzi punya pukulan yang lain menantinya. Tinjunya yang lain menuju perut Hao-Ren dan memukulnya dengan kuat. Dia menarik tangannya kembali dan melihat Hao-Ren dengan galak. Tok tok tok. Suara ketukan muncul. Hao-Ren dan Zhao Yanzi berbalik dan melihat ke pintu. Zhao Guang mendorong pintu dan masuk. Bagaimana pelajarannya? Dia berjalan masuk dan bertanya. Ah, cukup baik, Hao-Ren mengusap perutnya dan menjawab. Wajah Zhao Yanzi berubah menjadi merah dan dia tidak berani berbicara. Bahasa Inggris Zi sangat buruk. Kami ingin mencarikannya seorang tutor, tetapi ia tidak setuju. Itulah mengapa kami harus memintamu membantu pelajarannya. Zhao Guang berkata pada Hao-Ren. Ya, dia bekerja cukup keras, Hao-Ren berkata. Zhao Yanzi melirik Hao-Ren. Dia tidak berpikir Hao-Ren akan mengatakan hal yang baik tentangnya. Gadis kecil ini terlalu senang bermain. Dia sebenarnya pintar, tetapi ia tidak mau bekerja keras. Zhao Guang terus terang membuka kebohongan Hao-Ren. Ayah. Zhao Yanzi kembali merasa malu. Ia tidak bisa tidak memanggil. Zhao Guang mengabaikan Zhao Yanzi dan melihat ke Hao-Ren. Bagaimana kultivasi gulungan konsentrasi jiwa dari tetua Lu? Kelihatannya tidak ada yang terjadi, Hao-Ren menjawab. Memerlukan waktu, ia melambai ke Hao-Ren, mari ikut denganku. Dia membawa Hao-Ren ke tangga kecil tersembunyi dan berjalan menuju loteng di lantai atas. Zhao Yanzi penasaran dan mengikuti mereka. Ini studio ibu Zhao Yanzi di rumah. Tetapi biasanya ia tidak menggunakannya di malam hari. Setelah engkau selesai membimbing Zi belajar, kau bisa datang ke sini untuk melakukan kultivasi, Zhao Guang berkata. Hao-Ren melihat sekeliling. Studio ini lebih kecil dari 10 meter persegi, tetapi ruangan itu didekorasi dengan elegan dan tenang, tidak terasa kecil sama sekali. Rak buku segitiga yang miring itu memaksimalkan ruangan dengan baik. Di atas rak buku, ada berbagai macam buku-buku profesional tentang rancangan dan sebagian besar dari mereka dalam bahasa asing. Di sisi lain ruangan itu, ada meja datar dengan berbagai macam perlengkapan menggambar di atasnya untuk main crafting 1. Kursinya hijau seperti rumput musim semi dan itu menambahkan suasana artistik pada loteng kecil itu. Melalui jendela kecil, seseorang dapat memandangi halaman belakang yang dipenuhi dengan hijau yang terang dan terlihat sangat menyenangkan. Ayah, kalian lebih suka pada Hao-Ren. Biasanya aku tidak boleh memasuki studio ini. Kenapa ia bisa melakukan kultivasi di dalam sini? Zhao Yanzi berkata dengan masam. Bagaimana jika kau mengerjakan pekerjaan rumahmu di sini dan dia dapat melakukan kultivasi di kamar tidurmu? Zhao Guang bertanya pada Zhao Yanzi. Tidak mungkin. Zhao Yanzi menggelengkan kepalanya dengan kuat seperti drum mainan. Itu benar. Kerjakan pekerjaan rumahmu sekarang. Zhao Guang mengusirnya keluar. Zhao Yanzi pergi dengan enggan. Zhao Guang melihat kepada Hao-Ren. Sebenarnya ada 3 level dalam gulungan konsentrasi jiwa. Level pertama adalah berkomunikasi dengan surga dan bumi, merasakan energi di alam, dan memurnikan tubuhmu di saat bersamaan. Level kedua adalah menuntun energi masuk ke dalam tubuhmu. Prosesnya sangat lambat, tetapi sangat membantu memperkuat tubuhmu.
Level ketiga adalah melepaskan energi di sekeliling tubuhmu. Kamu hanya dapat mengkultivasi teknik kultivasi resmi lainnya setelah melewati level ketiga. Hao Ren melihat Zhao Guang sambil mendengarkan dan mengingat kata-katanya. Ia akhirnya mengerti Zhao Guang ingin melatihnya kultivasi sendiri. Level pertama ini, berkomunikasi dengan surga dan bumi, juga memiliki beberapa teknik untuk itu. Zhao Guang menghadap Hao Ren dan menerangkan dengan jelas. Jika para tetua melihat Raja Naga menerangkan istilah-istilah dasar ini pada Hao Ren, mereka akan menemukan hal ini luar biasa mengejutkan. Meskipun begitu, Hao Ren benar-benar tidak menyadari identitas Zhao Guang. Ia tersentuh karena ia pikir Zhao Guang menggunakan sebagian waktu dari jadwalnya yang sibuk untuk menerangkan istilah-istilah ini kepadanya. Pelatihan Zhao Guang mudah dimengerti, dan Hao Ren belajar banyak darinya. Beberapa hal yang tidak ia pahami sebelumnya semua dipecahkan. Tentu saja, hal seperti ini akan sulit baginya untuk memahaminya sendirian. Hao Ren akhirnya mengerti Zhao Yanzi akan menghadapi bahaya yang luar biasa setelah 3 tahun. Dan dalam 3 tahun ini, dia juga harus menghadapi bahaya yang sama banyaknya. Menelan intisari batin adalah tindakan yang berbahaya. Jika ia tidak mengkultivasi teknik kultivasi klan naga untuk bermeditasi dan menekan energi dari intisari batin, tubuhnya akan lebih cepat meledak karena peningkatan kekuatan intisari naga. Berdasarkan pernyataan Zhao Guang, intisari naga mengandung naluri bawaan untuk menyerap energi batin surga dan bumi. Oleh karena itu, ia juga harta karun dunia yang luar biasa. Tubuh klan naga secara bawaan dilahirkan dengan sebuah intisari naga dan tentu saja karena hal ini mereka menjadi klan yang spesial dan kuat. Detik-detik dan menit-menit berlalu. Tidak lama, sudah jam 9.30. Paman, aku sebaiknya pulang sekarang. Jam malam asrama kami jam 10 malam. Hao Ren memperhatikan jam berdetik dan berkata dengan terburu-buru. Baiklah. Aku masih memiliki setengah konten yang tersisa untuk dijelaskan, tetapi kita bisa membicarakannya besok. Zhao Guang memimpin Hao Ren keluar dari studio. Aku akan pulang sekarang. Hao Ren berusaha mengatakannya dengan cara yang paling sopan. Sejujurnya, Hao Ren sedikit tersentuh dengan tindakan Zhao Guang yang mengajarinya begitu lama, terutama setelah Zhao Guang telah bekerja lembur hari ini. Aku akan mengantarmu kembali, Zhao Guang berkata dengan nada yang tidak dapat dibantah. Awalnya Hao Ren ingin menolak, tetapi dia mengangguk karena dia pikir Zhao Guang ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Zhao Hongyu dan dirinya dalam hubungan menantu laki-laki dan mertua perempuan dan mereka bergaul dengan baik. Akan tetapi Zhao Guang dan dirinya ada dalam hubungan menantu laki-laki dan mertua laki-laki. Akan ada banyak hal untuk dibicarakan, bukan? Zhao Guang membawa Hao Ren keluar sebelum dia pergi mengambil mobil dari garasi. Itu adalah Chevrolet hitam Loki. Hao Ren masuk ke mobil dengan diam. Ketika mesin mobil dijalankan, ia menunggu Zhao Guang berbicara. Meskipun demikian, Zhao Guang mengemudikan mobilnya dengan mulus dan tidak membicarakan apapun. Hao Ren punya banyak pertanyaan, tetapi ia tidak berani bertanya saat melihat wajah dingin Zhao Guang. Zhao Guang mengantarkan Hao Ren ke pintu masuk asrama tepat jam 10:15. Melihat Zhao Guang begitu akrab dengan jalan-jalan kampus,
Hao-Ren tiba-tiba ingat grup Mingri adalah investor Universitas Lautan Timur yang paling besar. Bukankah mereka menyumbang dan membantu sekolah membangun stadion, perpustakaan dan gedung Akademi Media yang baru saja dibangun? Datanglah lagi pada waktu yang sama besok, dan bimbinglah Zi belajar setelah makan malam, Zhao Guang berkata setelah ia berhenti di pintu masuk asrama. Baik, terima kasih Paman, Hao-Ren berkata sambil keluar dari mobil. Zhao Guang mengangguk dan melaju menjauh. Dari awal sampai akhir, pasangan menantu dan mertua laki-laki ini hanya menyebutkan 2 kalimat percakapan. Hao-Ren berjalan ke asrama. Saat ia kembali ke lantai 3, Zhao Jiai dan lainnya mengelilingi dia. Pria kecil. Sekarang kau mendapat layanan mobil untuk perjalanan kembali? Apa kau pacaran dengan orang kaya? Aku baru saja selesai memberi bimbingan belajar. Ayahnya mengantarku pulang, Hao-Ren berkata dengan jujur. Kenapa aku tidak pernah bertemu dengan gadis muda yang kaya? Tidak hanya muda tapi juga kaya. Yao Liren berteriak menyesal. Jika aku memberitahu mereka tidak saja aku memberikan bimbingan pada seorang gadis kecil yang kaya tapi juga mempunyai tunangan, aku tidak tahu seberapa kagetnya mereka. Hao-Ren berpikir pada dirinya sendiri. Hao-Ren memanjat ke tempat tidur atasnya untuk membaca setelah menyingkirkan pria-pria itu. Hao-Ren punya begitu banyak keberuntungan bunga persik satu akhir-akhir ini. Pertama-tama ia membimbing seorang gadis yang muda dan kaya. Kemudian Suhan memanggilnya ke kantornya dan bahkan ketua kelas Xie Yuija memberikan perhatian pada Hao-Ren akhir-akhir ini. Melihat Hao-Ren begitu bodoh, Zhao Jiain, Yao Liren, dan Cha Oronghua mulai mendiskusikan kejadian-kejadian terbaru seolah-olah mereka tidak pernah menyadari Hao-Ren memiliki karisma seperti ini. Hao-Ren memegang buku di tangannya dan berpura-pura membaca, tetapi ia kenyataannya berusaha menyesuaikan keadaan pikirannya. Ia mengikuti petunjuk Zhao Guang dan membiarkan energi yang lemah mengalir dari titik akupuntur Baihui ke titik akupuntur Shenting kemudian melewati temple, titik akupuntur Ermen, titik akupuntur Qingming, titik akupuntur Piltrum, titik akupuntur Yamen, titik akupuntur Fengqi, titik akupuntur Renying, titik akupuntur Dansong, titik akupuntur Jukue, titik akupuntur Qihai, titik akupuntur Zhangmen, kemudian melewati titik akupuntur Yongquan di bagian bawah kakinya dan kembali ke tengah tubuhnya. Intisari batin di dalam dantian Hao-Ren, daerah perut bagian bawah, di mana energi dialirkan dalam novel-novel Cina wuxia, sedikit bergetar saat jenis sirkulasi ini mengalirinya. Suara BOP terdengar, dan Hao-Ren merasa seolah-olah seseorang mengetuk dahinya. Tubuhnya dari atas ke bawah seperti terbuka. Kemudian, Hao-Ren merasakan energi spiritual surga dan bumi yang kuat mengalir ke tubuhnya. Energi itu membeku sebentar dan terbagi melalui ratusan titik-titik akupuntur di dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan. Energi spiritual surga dan bumi ini awalnya sulit untuk dirasakan benar-benar memenuhi tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya menjadi saringan transparan, dia tidak dapat menyimpan energinya tetapi juga tidak bisa menghambatnya. Perasaan jernih ini lebih menyegarkan daripada menelan 100 permen. Hao-Ren berusaha menikmati pengalaman yang menyegarkan ini. Ia tidak mengira terobosan level pertama gulungan konsentrasi jiwa akan begitu mudah.